Muhasabah, pilihlah pemimpin yang amanah saudaraku. Pada hari ini kita akan menentukan nasib bangsa dan negara mendatang. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020 kita memiliki hak untuk memilih pemimpin di tingkat daerah. Jika kita masih bingung dalam menentukan pilihan, maka amanah menjadi salah satu faktor penting dalam memilih pemimpin. Mengapa amanah? Karena amanah adalah satu di antara 4 sifat Nabi dan Rasul selain sidik, benar, tabligh, menyampaikan kepada umat, dan fatanah, cerdas. Selain itu, amanah juga menjadi sifat pemimpin yang tercantum dalam Al-Quran. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa 58. Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi menerangkan bahwa amanah sedikitnya ada 3 jenis: amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanah seseorang kepada orang lain, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah yang pertama meniscayakan kepatuhan seseorang untuk menjaga perjanjian antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, yang kedua dengan menepati janji dan menjaga kepercayaan orang lain, sedang yang ketiga memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Ayat di atas juga menunjukkan kepada kita pentingnya memilih pemimpin yang amanah. Adapun perwujudan dari pemimpin yang amanah, sebagaimana diterangkan dalam ayat, adalah yang adil dalam menetapkan hukum dan tidak bersikap diskriminatif. Adapun 3 kriteria pemimpin amanah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: pertama, seseorang yang tidak terlalu berambisi menduduki jabatan itu, apalagi sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Hal ini sesuai dengan hadits sahih yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Musa berkata, suatu ketika aku menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang dari kaumku. Salah satu dari mereka berkata, wahai Rasul, angkatlah aku jadi pemimpin, dan seorang lagi juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak pula kepada yang berambisi untuk meraihnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadits ini, kita bisa mendapat pelajaran bahwa memberikan amanah, hak pilih, kepada orang yang meminta saja tidak diperkenankan, apalagi ketika seseorang yang menggunakan segala cara untuk memperoleh sebuah jabatan, seperti misalnya dengan suap dan lain sebagainya. Jelas hal ini adalah haram. Sosok calon pemimpin yang seperti ini jelas akan sulit berlaku amanah. Seorang calon pemimpin yang curang dan sangat berambisi, sulit untuk diharapkan akan berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Ia justru akan sibuk memperkaya diri, mengembalikan modal, dan mencari privilege dari jabatan yang diembannya. Kedua, kriteria pemimpin yang amanah sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang taat ibadah, memiliki kapabilitas dalam memimpin, dan mempunyai relasi sosial yang baik dengan masyarakat. Teladan seperti ini dapat kita cari dari sepenggal kisah Umar bin Khattab, yaitu ketika ia menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Di suatu kesempatan, Umar bin Khattab mengangkat Nafi bin Al-Harits sebagai gubernur Mekah. Sebagai gubernur, Nafi memilih Ibnu Abza untuk menjadi pemimpin di suatu distrik di daerah lembah dekat Mekah. Padahal semua orang tahu bahwa Ibnu Abza bukanlah dari suku yang terhormat. Ia hanyalah bekas budak di komunitas tersebut. Saat Umar bin Khattab mengonfirmasi hal tersebut, Nafi bin Al-Harits menjawab, ia memang bekas budak, tetapi ia hafal Al-Quran, paham masalah waris, faraid, dan dapat memutuskan persoalan masyarakat dengan adil. Atas keputusan Nafi, Umar bin Khattab pun memujinya karena melihat kapabilitas dan keadilannya. Kisah ini dapat ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad.
Ketiga, pemimpin yang amanah adalah seseorang yang dalam kesehariannya tidak bermewah-mewahan dan hidup sederhana sesuai kebutuhannya. Pemimpin yang hidup sederhana dapat tahan terhadap godaan kemewahan dunia. Sebaliknya, gaya hidup mewah dapat menjerumuskan seorang pejabat untuk melakukan korupsi meskipun gajinya sudah lebih dari cukup. Ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pejabat yang korup sebagaimana dapat kita lihat dari hadits di bawah ini, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Itulah kriteria pemimpin amanah yang perlu kita refleksikan agar dapat menjadi pemimpin ataupun memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, kita harus senantiasa berhati-hati. Walau bagaimanapun ambisi seseorang terhadap kedudukan lebih membinasakan daripada ambisi seseorang terhadap harta. Karena mencari kedudukan duniawi, kekuasaan atas manusia, dan ketinggian di muka bumi, lebih membahayakan terhadap seorang hamba daripada bahaya ambisi harta. Kerusakannya lebih besar sementara zuhud dalam perkara tersebut lebih sulit, karena harta saja akan dikorbankan demi mencari kekuasaan dan kedudukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas 83. Saudaraku, dalam pelaksanaan pilkada, seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih di suatu wilayah akan memilih calon kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota. Kesuksesan pilkada sejatinya tidaklah hanya diukur dari pelaksanaan dan penetapan hasilnya yang aman, tidak menimbulkan gejolak, dan sesuai protokol kesehatan, tetapi diukur dari apakah pemilihan tersebut menghasilkan terpilihnya pemimpin yang amanah dan mampu membawa rakyat yang dipimpinnya kepada kesejahteraan lahir dan batin. Dalam sudut pandang Islam, memilih pemimpin bukanlah semata-mata urusan duniawi saja yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Islam tidak mengenal dikotomi atau sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam memilih pemimpin. Seorang muslim akan menyesal di akhirat nanti apabila salah memilih pemimpin yang mendatangkan mudarat terhadap agama dan kehidupan kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah untuk memilih pemimpin yang amanah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.